Ya, selamat malam pemirsa Bedo News, pencinta grup politik. Pada malam hari ini saya Fikina hadir kembali di grup politik Bedo News. Ada dua hal yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama terkait dengan Rumah Sakit Umum RSUD Atambua. Yang kedua terkait dengan permasalahan Teko. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai live saya ingin menyampaikan dan menyapa salah satu sobat saya, sahabat saya, adik saya, seorang pengacara muda, yaitu Saudara Putra Dapetalu. Semoga adik tetap konsisten, tetap berpihak kepada nilai-nilai kebenaran, dan semoga tetap sukses selalu karena adik sekarang lagi naik daun. Tetap semangat. Saya ingin menanggapi terkait dengan postingan dari salah satu akun atas nama Bobby, BI, pokoknya nama bukit kah, gunung kan, saya tidak tahu. Yang tulisannya kedapuan Saudara Fikina Hak, Ketua Pilu DPC Hanura. Saya tidak tahu kenapa Partai Sosial Hanura bisa lantik orang seperti ini menjadi Ketua Pilu. Dan saya juga tidak tahu apakah Anda jual pupuknya hari ini sudah laku atau belum. Tanyakan kepada Partai Hanura, kenapa mempekerjakan saya menjadi Ketua Pilu. Tanyakan kepada mereka. Di sini saya menyampaikan, setiap kali saya live, saya bukan baru kali ini saya live, saya tidak pernah menyebut bahwa saya ini adalah pengurus partai. Baru di sini tulisannya, mohon maaf, saudara seharusnya tidak terlalu jauh menuduh pihak rumah sakit mengcovidkan pasien. Yang dituduh, yang menuduh itu siapa? Terus Anda sendiri omong ini, Anda seperti sebagai apa? Apakah tidak ada juru bicara? Ataukah tidak ada direktur rumah sakit untuk mengklarifikasi berita yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat? Anda sebagai apa? Di sini saya menyampaikan kepada Anda dan mempertegas, kata menuduh itu yang di bagian mana? Apakah setiap kali live Anda mendengar bahwa saya membicarakan bahwa saya adalah Ketua Pilu Partai Hanura Kabupaten Belu? Apakah baru kali semalaman saya live? Katanya Anda ini seorang yang pejuang transparansi. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah lihat transparansi yang Anda sarankan. Anda sudah seperti kutu loncat. Hari ini Anda berbicara sebagai seorang juru bicara rumah sakit. Di sini saya merasa heran. Saya berpikir kita mau berbagi, melihat kejadian di Belu ini, dan memberikan masukan-masukan yang positif. Tapi tiba-tiba Anda bisa posting dan mengatakan seperti begini, saya juga kaget. Oh, ternyata begini kapasitas Anda. Saya pribadi Fikina Hak, saya tahu diri saya. Saya tidak ambisi untuk menjadi seorang pengurus partai. Dan saya juga tidak, dalam saya live ini saya tidak mencari keuntungan supaya orang membayar saya. Itu beda. Tapi apa yang saya berbicara dan saya perjuangkan itu semata-mata keluar semua dari lubuk hati. Tapi nilai-nilai kemanusiaan, hak-hak masyarakat tetap saya suarakan di Rai Belu ini. Jika tidak ada yang benar, kebenaran dimanapun tetap saya teriakkan supaya menjadi benar. Itu saya, bro. Kok tiba-tiba Anda posting, Anda mungkin kehujanan atau mungkin pikul pupuk hari ini tidak laku. Minta maaf. Saya juga ingin Anda mengklarifikasi, kata menurut itu di poin yang mana? Ataukah Direktur Umum Rumah Sakit RSUD Atambua ini sudah berganti dan hari ini Anda sebagai kepala rumah sakit? Ataukah Anda ini, saya menduga jangan sampai Anda ini juga ini Direktur Rumah Sakit Bayangan, dugaan saya. Kok Anda begitu frontal? Anda memvonis bahwa menuduhnya di poin mana? Baca baik-baik itu berita baru Anda serang. Ini pihak rumah sakit tidak klarifikasi, kau yang gembel seperti saya yang tiap hari naik turun ini, yang klarifikasi.
tulis lagi bilang, saudara Fikina, kok partai sebesar ini bisa? Ya mungkin beda bro. Kalau hari ini Anda mau mengadu domba saya dengan Partai Hanura, itu silakan. Partai besar dia punya mekanisme dan prosedur. Jadi hari ini saya menyampaikan, saya mempertegas dan saya ingin tahu sejauh mana kata saya menurut pihak rumah sakit itu baik bahasa yang bagian mana. Saya minta klarifikasi. Kata-kata Bobby ini yang membuat saya semakin penasaran ada apa di dalam tubuh rumah sakit ini. Kok saya heran ditulis. Kemarin yang berita yang ditulis Intim News yang kemarin terkait permasalahan ini, kau tidak kau tanya klarifikasi. Begitu lihat saya punya live, terus tiba-tiba ada wartawan yang muat mungkin melihat live saya, terus dia tulis, Anda seperti cacing kemanasan. Pupuk, saya tidak tahu kalau pupuk itu kena cacing itu seperti apa, atau pupuk dan cacing bersahabat. Sampai di mana jual pupuk itu, Mas Bobi? Dan pupuk yang Anda jual punya siapa juga kami tahu, tapi kami diam-diam. Itu profesi. Tapi apa yang Anda perjuangkan transparansi dari tahun 2020 sampai hari ini tidak pernah saya tahu transparansi yang Anda maksud yang mana. Transparansi yang sebut-sebut itu saya tidak pernah dengar. Ketika masyarakat mengeluh dengan banjir yang di mana-mana itu, Anda tidak tanya kepada Pemda Belu di mana bantuan untuk masyarakat. Terkait dengan masalah teko yang begitu marik yang hari ini masyarakat, para tenaga teko yang lama itu sampai hari ini belum ada yang di pekerjaan teko belum direkrut itu, Anda tidak bersuara. Sedangkan anggaran yang sudah dianggarkan itu setiap tahun itu untuk uang untuk tenaga kontrak itu sudah dipersiapkan 1 tahun anggaran. Artinya dari Januari sampai Desember sudah ada. Tapi hari ini sampai bulan Maret pertengahan kita tidak pernah dengar teko itu di mana. Tapi Anda tidak bersuara. Di sini saya meragukan kapasitas Anda. Di sini juga saya mempertanyakan, yang Anda perjuangkan selama ini itu apa? Untuk siapa? Kok hari ini Anda diam 1000 bahasa? Kok sekarang Anda giring opini? Saya mau tanya, dulu Anda yang bilang pejuang transparansi. Transparansi di mana? Semakin Anda mengatakan saya seperti begini, saya bikin hak ini tanda baik-baik saya pembicaraan. Saya gembel dan miskin ini tetap akan bersuara untuk Rebelu ini. Di mana yang Anda bilang itu saya akan lebih giat di dalam situ. Terlebih Anda bilang rumah sakitnya, saya akan telusuri ada apa saja di rumah sakit Umat Tempo. Itu saya kamu. Saya berpikir kita bertemu, kita saling sharing, kita saling memberikan masukan yang positif untuk Rebelu. Saya pikir itu menjadi baik, tapi ternyata hari ini Anda menulisnya seperti begini. Tapi oke lah, sejauh ini saya bisa tahu inilah kapasitas Anda, seorang Bukit Sion. Hanya saya perlu garis bawahi, Vicky Nahap, Ketua Bapil DPC Hanura, saya tidak tahu kenapa partai spesial ini bisa dilantik orang seperti ini. Ataukah Anda yang mau dilantik jadi Ketua Bapil, bisa gantikan saya, tidak menjadi masalah. Tapi pertanyaan saya, apakah orang percaya kau? Itu menjadi pertanyaan saya. Terus kedua, Anda giring opini bilang, seharusnya tidak terlalu menuduh pihak rumah sakit. Yang menuduh rumah sakit itu siapa? Kau baca baik-baik kata menduga itu. Kalau kau tidak mengerti, kau tanya. Kalau seandainya jual pupuk tidak laku kehujanan, berteduh dulu sambil minum kopi atau berdoa supaya kita pun otak dan pikirannya jernih. Dan saya juga tidak tahu Anda ini sebagai pegawai di rumah sakit kah atau juru bicara kah sehingga Anda
Seakan-akan Anda yang mewakili rumah sakit untuk bersuara. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Anda sebenarnya siapa? Kapasitas Anda sebagai apa? Di sini saya mempertanyakan. Tapi oke lah, itulah pribadimu. Tapi saya sangat bingung dengan statement yang Anda sampaikan ini. Tapi harapan saya mudah-mudahan jual pupuk itu laris dan laku. Pupuknya siapa yang kau jual pun kami juga tahu. Silakan. Silakan promosi di tengah-tengah petani. Itu adalah kelebihan. Itu masalah rumah sakit. Yang kedua saya beralih kepada masalah teko. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pencinta grup politik Biro News pada malam hari yang berbahagia ini. Teko sudah bulan Maret ini kita tidak tahu tanda-tanda siapa-siapa saja yang direkrut. Dan siapa-siapa saja yang sudah bekerja pada OPD-OPD itu. Sampai hari ini kita tidak tahu. Apakah permasalahan Teko ini, perekrutan Teko ini akan diulur tanpa satu kepastian. Sedangkan kita mengetahui semua bahwa anggaran uang untuk tenaga kontrak daerah itu sudah dipersiapkan, sudah dibahas untuk 1 tahun anggaran. Artinya dari Januari sampai Desember. Seandainya kalau misalnya direkrut di bulan April, terus selama 3 bulan itu dikemanakan dan untuk apa? Di sini kita berbicara tentang kepentingan masyarakat. Kalau ingin angka kemiskinan itu menurun di Kabupaten Belu dan berpikir Belu ini menjadi maju, setidaknya bekerjakanlah kepada tenaga-tenaga kontrak daerah yang sudah mengabdi, ada yang sudah belasan tahun. Kita semua berbicara bahwa bilang pemimpin kali lalu gagal. Tapi pemimpin kali lalu saya tidak melihat pemimpin kali lalu itu menggantungkan setiap tahun sampai Maret April tidak. Setahu saya pemimpin kali lalu itu Desember kontrak berakhir, Januari tetap kerja, Februari SK-nya keluar, gajinya tetap untuk tenaga kontrak. Di sini saya tidak melihat saudara Bobi Bukitsion mengkritisi atau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Saya hanya mau menyampaikan ini 1.800 tenaga kontrak daerah. Artinya kalau dirumahkan, kalau misalnya mereka sudah berkeluarga, berarti mereka ada sekitar 3.600. Terus mereka mau dapat sumber penghasilan dari mana? Apakah tidak bertambah angka kemiskinan di Kabupaten Belu kalau hal itu terjadi? Jangan kita berbicara bilang, oh angka kemiskinan di Kabupaten Belu dia berkurang. Wah. Terus bagaimana dengan tenaga kontrak daerah yang dirumahkan itu? Apakah tidak menambah angka kemiskinan? Apakah mereka tidak bekerja itu? Apakah ada sumber pemasukan lain? Mari kita kaji dan kita renungkan dan mari kita bahas bersama-sama. Di sini saya berbicara dan saya menyampaikan permasalahan ini. Saya tidak punya kepentingan apapun. Tapi saya berpihak kepada 1.800 tenaga kontrak daerah. Karena bagi saya mereka bekerja dalam pengabdian untuk Rakyat Belu ini, mereka tidak pernah yang namanya cacat atau tidak melakukan pekerjaan yang baik, atau mereka mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan. Bagi saya tidak ada masalah untuk mereka tidak dipekerjakan kembali. Itu harapan saya. Dan saya berpikir bahwa mereka yang mengabdi ini, yang sudah bertahun-tahun ini, mereka bagaimana karena 2023 sesuai dengan perintah undang-undang bahwa tenaga kontrak daerah akan dihapus. Artinya selama proses ini mereka punya kewajiban dan punya hak untuk mereka ikuti yang namanya tes PNS maupun kontrak P3K. Kalau hal ini tolong direspon secara baik oleh pemerintah daerah, membangun komunikasi baik dengan pemerintah pusat agar teman-teman, saudara-saudara yang sudah mengabdi
di pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagai tenaga kontrak ini tolong diutamakan agar mereka punya nasib 2023 itu tidak tergantung. Ini harapan saya. Kalau hari ini kita menggantikan dengan tenaga kontrak yang baru, berarti mereka sudah tidak punya hak lagi untuk mengikuti yang namanya tes P3K. Karena minimal 5 tahun dalam pengabdian. Tanpa putus-putus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya rasa saya hanya menyampaikan ini saja. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara Bobby Bukit Sion, Gunung Sion, pokoknya namamu sangat bagus. Sehingga Anda mungkin permandikan nama sesuai dengan keyakinanmu, saya tidak tahu, tapi silakan. Tapi ketika Anda berbicara tentang saya menurut ini, saya mohon Anda klarifikasi. Dan Anda mengatakan saya ketua Bapilu Hanura dan saya di pekerjaan partai. Tolong, kalau Anda ingin niat mengambil partai ini menjadi ketua Bapilu, silakan. Saya tidak menjadi masalah. Tapi pertanyaannya, apakah orang mau pakai kau? Itu menjadi pertanyaan. Ini saja ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi saya menyampaikan kepada kaula muda di Rai Belu ini, yang punya jiwa aktivis, jiwa juang yang tinggi untuk Rai Belu, telah dibuka forum pemuda peduli Belu. Mari yang berminat silakan bergabung, karena forum ini berdiri hanya berbicara untuk kepentingan rakyat Belu dan Rai Belu yang lebih baik. Di mana ada ketidakadilan, forum ini akan berdiri sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran di Rai Belu ini. Forum ini lahir karena cinta dan kepedulian terhadap Rai Belu ini. Forum ini lahir karena cinta kepada kaum yang tertindas. Jadi tetap forum ini akan berdiri sebagai bentuk untuk bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Jadi kalau ada yang berminat silakan hubungi Saudara Haman Hendrikus, Saudara Dedi Lau, dan Saudara Jelo. Dan siapapun yang meminta bantuan dari forum ini, kami tidak meminta Rp1.000 pun. Karena forum ini lahir karena kepedulian terhadap sesama. Ketidakberesan ini akan kami clearkan. Yang tidak beres kami bereskan. Yang beres mari kita publikasikan. Itu harapan kami. Terakhir dari saya, closing statement saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Jadilah seorang manusia yang berwibawa dan tahu berterima kasih. Ketika Anda tidak bisa jalan, ada orang yang menuntun Anda untuk bisa jalan. Ketika Anda sakit, ada orang yang berusaha untuk menyembuhkan Anda. Tapi jangan coba-coba Anda, kebaikan orang itu Anda lakukan karena ego dan kesombongan Anda. Apalagi punya niat untuk mengganti orang tersebut, menduduki jabatan orang tersebut. Hati-hati. Karena saya satu orang yang suka teriak. Kalau satu orang saya tidak teriak, tenggorokan saya gatal. Kasus yang Anda alami itu masih ada. Jadi hati-hati. Saya sampaikan. Untuk saling menghargai itu penting. Tapi jangan pernah mengkhianati orang yang sudah menolong Anda. Orang yang sudah pernah membantu Anda, apalagi Anda mau berebut posisi yang orang itu alami hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, salam hormat, senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.